cara membangun kepercayaan diri. 1. Jaga ketenangan untuk mendapat sambutan yang hebat. Nah, untuk mendapatkan sambutan yang hebat, periksa dulu rasa percaya diri Anda di depan pintu. Kalau rasa nyaman sudah muncul, Anda akan merasakan ketenangan. Keraguan dapat merusak pertunjukan yang paling elegan sekalipun. Jika Anda tidak kenal seorang pun, hampirlah seseorang yang berada di belakang ruangan. Anda punya kesempatan menemui wajah yang bersahabat. Nancy Friday, author of Outlook Our Life. 2. Jangan malu mengingat-ingat nama. Jika Anda lupa nama seseorang, ingatlah. Hal ini juga pernah terjadi pada siapapun yang percaya diri ataupun tidak. Makanya tidak perlu terlalu malu. Pertama, akui Anda lupa namanya. Kedua, tepuk tangan Anda ke kepala dengan mimik menyesal dan katakan, saya bahkan tidak bisa mengingat nama itu sendiri. Dengan cara ini, lawan bicara dengan suka hati menyebutkan kembali namanya. Lalu katakan saja, saya janji deh tidak pernah lupa lagi. Lanjutkan percakapan. 3. Kuasai ruangan. Anda harus belajar mengatasi fobia bergaul. Siapkan mental sebelum masuk ruangan, lalu berjalanlah dengan anggun, tenang. Jika Anda tidak mengenal seorang pun di pesta, bergabunglah dengan satu kelompok. Tersenyum dan perkenalkan diri Anda. Katakan, saya tidak kenal seorang pun di pesta ini. Boleh saya bergabung dengan Anda semua? Cara ini biasanya mendapatkan sambutan yang simpati dan hangat, dan orang akan segera mengajak ngobrol. 4. Tetap tenang dan tersenyumlah. Jika Anda gugup, lakukan aktivitas aerobik cepat dan singkat seperti jumping jacks. Kemudian fokuskan perhatian. Temukan tempat yang tenang untuk menyendiri dan tarik napas sebelum masuk ruangan. Setelah itu, bernapaslah dengan pelan. Sekali Anda masuk ke ruangan, ambil tempat di depan orang. Dijamin Anda tidak bakal kehilangan perhatian mereka. Tersenyumlah. Siapapun akan memperhatikan dan mendengarkan orang yang tersenyum pada mereka. 5. Ceritakan pengalaman hebat. Hindari bercerita dengan gaya lelucon. Orang sering berpikir ketika bercerita, mereka harus mencapai klimaks. Tapi kalau klimaks itu tidak menyenangkan, sama juga bohong. Anda harus percaya minat personal yang dalam. Cerita tidak perlu terjadi pada Anda. Si pencerita, selama Anda mampu mengalirkan cerita dengan baik, ingat, detail mana yang penting, bahasa tubuh oke-oke saja selama itu alamiah. Tapi cerita yang bagus dan meyakinkan butuh sedikit bunga-bunga. 6. Minta kenaikan gaji. Hampiri bos Anda pagi-pagi dan bilang secara informal, saya minta waktu sebentar saja hari ini. Biarkan dia yang menentukan kapan bisa bertemu Anda. Ketika berhadapan face to face, katakan, saya benar-benar menikmati pekerjaan ini dan bekerja untuk Anda. Dan buat daftar kontribusi selama ini. Kemudian spekulasi aja. Bisakah Anda pertimbangkan kenaikan gaji untuk saya? Jangan sebut jumlah yang spesifik, kecuali ditanya. Akhiri percakapan dengan tolong jangan terlalu dipikirkan saat ini. Dengan cara ini, bos Anda tidak merasa tersinggung kekuasaannya dan barangkali dia berbaik hati menawarkan kenaikan itu dalam beberapa hari. 7. Jadilah penawar yang baik. Kunci mendapatkan penawaran yang adil adalah pertama, kerjakan PR Anda. Ambillah satu edisi Consumer Report, bicara pada teman-teman, carilah informasi tentang barang apa yang betul-betul Anda inginkan. Selalu minta lebih atau tawar kurang dari limit. Jika Anda ragu, pikirkan lagi semalaman. 8. Jangan terintimidasi. Hentikan semua pikiran buruk di kepala. Kemudian, visualisasikan diri Anda sedang mendorong orang lain sampai 30 meter jauhnya. Bayangkan dia sebagai titik putih dan hitam yang sangat kecil. Cara ini segera membalikkan semua perasaan inferior. Sekali melepaskan beban mental itu, Anda ingin menjadi orang pertama yang mengatakan sesuatu hingga kontrol percakapan ada di tangan Anda. Jangan katakan apapun yang kompetitif atau definisif.
Alih-alih, tanyakan saja sesuatu yang pribadi seperti, bagaimana keluarga Anda? 9. Ganti ketakutan dengan strategi. Ketakutan itu sama dengan luka. Ketakutan menunjukkan apa yang mengganggu Anda. Ketika berlatih untuk sebuah pertandingan, saya terluka sejak itu. Saya jadi takut melompat. Saya harus belajar menggantikan ketakutan dengan strategi. Cara terbaik, bayangkan sebuah situasi di kepala Anda, lalu bergeraklah ke tempat yang paling menakutkan. Berikutnya, beralih ke sesuatu yang menenangkan. Misal, ke pantai waktu senja, lalu bayangkan diri Anda berjalan dengan gerakan tanpa cacat, sementara tubuh dan pikiran santai. Yang terpenting, kondisikan pikiran untuk menggantikan ketakutan dengan sukses. 10. Lontarkan lelucon yang natural. Jangan pernah mengumumkan Anda bakal melucu, sebab ekspektasi orang-orang bakal tinggi dan ada kemungkinan Anda gagal. Lelucon yang natural berasal dari percakapan sehingga orang-orang terhanyut sebelum tahu apa yang sedang Anda ceritakan. Tidak peduli cerita Anda mengenai siapa atau kapan terjadinya. Selalu diawali dengan waktu sedang menuju ke sini. Buat mereka percaya hal itu benar-benar terjadi. Orang-orang akan terlibat ketika kejadiannya memang baru jika lelucon Anda bisa membuat rumah seolah-olah runtuh. Jangan anggap keberuntungan yang sama pada lelucon berikutnya. Selalu tinggalkan mereka dengan rasa penasaran.